Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang interpolasi linear. Interpolasi linear ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah metode numerik yang diajarkan pada semester 4. Dan dosen pengampunya itu Ibu Tanti Gemasari Siregar. Saya yang berbicara ini bernama Hania Lutfi, anggota dari kelompok 1. Ini merupakan nama-nama anggota kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Interpolasi linear. Interpolasi linear itu merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Interpolasi ini merupakan polinomial tingkat pertama dan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Dua titik masukan tersebut digunakan untuk menaksir harga-harga tengahan di antara titik-titik data yang telah tepat. Metode yang paling sering digunakan untuk maksud ini adalah interpolasi polinomial. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Interpolasi linear adalah cara mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Interpolasi linear ini merupakan metode untuk menentukan suatu nilai fungsi persamaan linear berdasarkan hukum kesebandingan. Bisa dilihat di sini, dua titik itu, kita ambil dua titik, yaitu titik x1y1 sama titik x2y2. Nah, interpolasi linear itu dia menentukan titik tengahnya, titik nilai di antara dua titik dengan menggunakan hukum kesebandingan. Nah, ini dia hukum kesebandingannya. X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Untuk mencari nilai Y pada titik tengah ini, menggunakan rumus ini. Y1 tambah X kurang X1 per X2 kurang X1 dikali Y2 kurang Y1. Dan untuk mencari nilai X-nya, kita menggunakan rumus ini. X1 tambah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 kali X2 dikurang X1. Untuk lebih jelasnya dari mana kita mendapatkan nilai ini, akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, dari persamaan ini kan tadi persamaan kesebandingan tadi. Di sini kita pindah-pindahkan, dapat hasilnya Y sama dengan Y0 tambah X kurang X0 per dikali Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0. Nah, ini kan tadi kita sudah tahu bahwa ini nilai Y dari titik tengah tadi. Secara analitis, nah rumus ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai X dalam fungsi. Ini dia, untuk mencari fungsi nilai Y dalam suatu fungsi linear. Nah, fungsi Px itu memenuhi sama dengan Y0. Untuk lebih jelas lagi, kita bisa langsung ke contoh soal. Nah, diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat A 5,4 dan koordinat titik B 14,10 pada suatu sistem koordinat X dan Y. Garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 8. Tentukanlah koordinat titik C. Nah, koordinat titik C itu maksudnya koordinat titik tengahnya itu ya. Ini ada gambarnya. Nah, di sini sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini kita buat titik A 5,4 dan kemudian titik B 14,10. Kita tarik garis lurus karena ini linear ya. Kemudian nah disitu tengah-tengah tuh kita anggap itu titik C. Kita harus menentukan koordinat titik C. Diketahui kan sudah jika X itu sama dengan 8. Sekarang kita mencari Y-nya. Y itu berapa? Nah, dengan menggunakan rumus yang telah
kita bahas sebelumnya, yaitu Y sama dengan Y1 tambah X kurang X1 per X2 kurang X1 kali Y2 kurang Y1. Jadi 4, Y1 nya kan 4, ini Y1 tambah X kurang X1, X nya itu 8, ini 8 dikurang 5, X1 nya 5 per X2 kurang X1, X2 nya 14 dikurang 5 dikali Y2 kurang Y1, Y2 nya itu 10 dan Y1 nya itu 4, maka didapatlah hasil Y nya itu sama dengan 6, sehingga koordinat titik C tadi ini jadi 8,6. Itu selanjutnya soal yang kedua. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Perkiraan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam. Jadi di sini kita tuh disuruh mencari berapa sih jika nilai X itu 4,5. Nah, sini jarak henti itu kita anggap sebagai fx, fungsi x, karena sini dijelaskan bahwa jarak adalah fungsi kecepatan dan kecepatan itu kita anggap sebagai x. Nah, x sama dengan 45 itu kan berada di antara 40 dan 50. Nah, jadi kita carilah. Nah, kalau misalnya x-nya 45, berarti fx-nya berapa nih? Cara itu dengan menggunakan rumus fx0. 40 ini kita anggap sebagai x0 nya dan x1 nya itu 50, berarti fx0 nya adalah 65 dan fx1 nya 90. Nah, masukkan ke dalam rumus sehingga didapat bahwa F45 hasilnya adalah 77,5 kaki. Kemudian soal berikutnya. Nah, perkiraan jumlah penduduk Korea Selatan tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut. Diketahui kan pada tahun 1960 penduduknya itu ada sekitar 179,3 juta jiwa. Lalu pada tahun 1970 penduduk itu ada sekitar 203,2 juta jiwa. Nah, berapa ditaksirlah jumlah penduduk Korea Selatan pada tahun 1968. Tahun 1968 itu ada di antara tahun 1960 dan tahun 1970, sehingga kita bisa mencarinya dengan menggunakan interpolasi linear. Caranya adalah dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya itu, yaitu f1x sama dengan fx0 tambah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per dikali x kurang x0. Nah, x nya itu kita anggap yang jadi x nya itu tahun 1968 dan x0 nya fx0 nya itu x0 nya itu dia tahun 1960, x1 nya 1970, sehingga fx0 nya itu dia 179,3 juta jiwa dan fx1 nya 203,2 juta jiwa. Dan dengan menggunakan rumus ini didapatlah bahwa f 1968 itu hasilnya 198,4, sehingga taksiran jumlah penduduk Korea Selatan tahun 1968 adalah 198,4 juta jiwa. Kemudian soal nomor 4, perkiraan atau prediksi jumlah penduduk Gunung Jati pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut. Ini hampir sama sih caranya seperti soal sebelumnya. Jadi kita anggap X0 itu 2000, X1 itu 2010. Y0 nya
atau fx0 itu 179.300 dan y1-nya atau fx1-nya itu 203.200. Ditanyanya prediksi jumlah penduduk belum jadi pada tahun 2005 dengan menggunakan rumus sebelumnya. Misalnya 2005, kita cari fx-nya berapa, dan yang menggunakan sini rumus ini digunakan pada mendapat hasilnya 191.250. Jadi diperkirakan jumlah penduduk Gunung Jati pada tahun 2005 adalah 191.250 orang. Nah, soal yang terakhir, cari nilai ln2 dengan metode interpolasi linear berdasarkan data. ln1 sama dengan 0, ln6 sama dengan 1,791759. Hitunglah juga nilai tersebut berdasarkan ln1 dan ln4. ln4-nya itu yaitu 1,386294. Lalu kemudian kita disuruh membandingkan. Dan diketahui nilai eksak dari ln2 itu 0,69314718. Yang pertama itu kita menggunakan rumus sama ya. F1x sama dengan fx0 tambah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 dikali x kurang x0. Nah, untuk x1 sama dengan 6, maksud kita mencari nilai ln2 dengan menggunakan interval ln1 dan ln6. Karena ln2 itu kan terletak di antara ln1 dan ln6. Jadi yang menjadi x0-nya itu 1, x1-nya 6. fx0-nya itu nilai dari ln1 yaitu 0, dan fx1 itu nilai dari ln6 yaitu 1,791759. Dan didapatlah hasilnya ln2-nya itu sebesar 0,358359. Nah, kan di sini kita juga disuruh coba dengan menggunakan interval ln1 dan ln4. Maka yang menjadi x1-nya itu adalah 4. Dan untuk x1 sama dengan 4, maka dengan menggunakan rumus yang sama didapat bahwa f2 atau ln2-nya itu sebesar 0,4630981133. Nah, di sini diketahui bahwa f2-nya ini atau ln2-nya memiliki nilai yang berbeda. Karena intervalnya yang berbeda, maka nilainya juga berbeda. Nah, untuk itu, dan tidak ada yang masih berbeda dengan nilai eksak dari ln2. Untuk itu dicari kesalahannya itu lah. Kita cari. Besar kesalahan ketik x1 sama dengan 6. Nah, dengan cara ini dapat bahwa besar kesalahan tuh 48,3%. Lumayan besar ya. Lalu jika x1 sama dengan 4, kita dapatkan kesalahan itu sebesar 33,3%. Berarti ketika x1 sama dengan 4, berarti intervalnya kan lebih kecil antara 1 sama 4, interval ln1 sama ln4, sehingga dia mendapatkan besar kesalahan yang lebih kecil daripada jika kita menggunakan interval ln1 dan ln6. Nah, bahwa terlihat bahwa dengan menggunakan interval yang lebih kecil diperoleh hasil yang lebih baik atau kesalahan lebih kecil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.